Selamat datang kembali di channel Warnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari grup MNC dan yang beberapa di request. Pertama ada KEPIK, kedua IPTP, ketiga IATA, keempat BEHIT, kelima BECAP, keenam BABP, ketujuh BMTR, kedelapan MNCN, kesembilan BIRD, ke-10 CUAN, ke-11 TPMA, ke-12 SMDR, dan terakhir PSSI. Langsung saja ke saham pertama. Ada KEPIK yang ditutup di harga 67, terkoreksi 1,47%. Kalau di transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya KEPIK ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal KEPIK volumenya mulai besar, tapi kita nggak tahu ya apakah ini volume create ada repo atau corporate action lainnya, karena sahamnya nggak kemana-mana tapi volume membesar di bawah ya. Jadi ya yang penting kalau Bapak Ibu pengen beli dan yakin ini arahnya ke atas bulan Juli, stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 65. Idah gitu aja ya. Turun berapa persen nih? Anggap aja 7%, tinggalin dulu. Nih, nggak nyampe 6% aja ya, tinggalin aja. Kalau mau level psikologis memang 60 itu sandarannya. Tapi ya mestinya kondisi seperti ini kalau dilihat dari volume yang meningkat cukup signifikan ya, 2 minggu ke belakang atau 3 minggu ke belakang, ya jangan turun dari 66 support yang semestinya dijaganya ini 6566. Itu aja ya untuk tren jangka pendeknya. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksi minggu kemarin volumenya kecil. Kalau dilihat dari time frame bulanannya doji ya harus rebound. Nih volume mulai meningkat dan dia bertahan. Harus rebound ya untuk KEPIK di minggu pertama bulan Juli minggu depan. Seperti itu tuh KEPIK. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IPTP yang dia sudah bangun dari ARB 2 hari minggu ini ya, Senin Selasa. Oh udah 3 hari ya dia bangun itu. Dari hari Kamis Jumat bangun, Senin Selasa udah gerak-gerak. Dan kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bakal semuanya IPTP masih ada buangan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IPTP mulai ada volume dan mulai ada pergerakan 4 hari ke belakang setelah 2 bulan dia lengket di 50. Tapi lengket di 50 volume ada ya, yang beli itu ada. Ya semoga aja nih bangun bener ya. Konfirmasinya tapi 5556 tembus atas itu baru menarik tuh untuk IPTP. Harga sekarang masih beresiko di bawah lengket masih di 50 ya. Sangat hati-hati kalau trading di saham seperti ini, harus disiplin. Kalau nggak disiplin ya siap rugi waktu, siap lengket uangnya di 50, atau yang mungkin tahu fundamentalnya atau info A1 sahamnya ini mau digerakin kemana ya bisa aja. Tapi kalau cuman info-info dari grup ya kemungkinan sih infonya nggak terlalu valid ya. Tapi ya tergantung masing-masing lah bagaimana keputusan dalam jual belinya ya. Jadi seperti itu untuk IPTP mulai gerak-gerak ya, semoga aja ada momentum dia bangkit ya. Tapi konfirmasinya lebih ke titik aman pertamanya 55 dan konfirmasinya 6062 itu ya untuk IPTP. Langsung saja ke saham selanjutnya ada IATA yang ditutup di harga 61 terkoreksi 3,17%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di bawah semuanya IATA didistribusi. Langsung saja ke teknikal. IATA jebol 65, ada indikasi jelek ya. Iya, udah indikasi ke bawah dulu, uji 60. Memang sekarang itu di area support yang harus dijaga. 60 apa kali ke 50 atau naik. Karena saham-saham grup MNC ini peluang besar bisa rebound juga di Juli ya. Mungkin masih bisa rebound. Kalau kondisi seperti ini mau lihat dulu time frame bulanannya seperti apa. Waduh, udah 8 bulan turun ya. Dan di 50 lagi turunnya juga nggak nanggung-nanggung nih, dari 300 ke 60 nih. Kalau ada yang nyangkut pasti ada, nggak pasti ada tuh, apalagi yang nggak pakai stop loss ya. Kelihatannya ini momentumnya ya. Kalau nggak salah fokus bisnis IATA sekarang tuh lebih ke komoditas ya. Semoga aja momentumnya juga ditarik naik ya. Kalau saham-saham grup MNC naik ya semoga aja naik. Itu aja ya. Dan ya masih sama seperti gambaran saya, 60 itu 5755 tuh level psikologisnya. Jebol itu ya tinggalin lagi. Kalau nekat lagi nangkap pisau jatuh di 60. Itu aja
Ya, seperti itu. Untuk Kiata, langsung saja ke saham selanjutnya ada Behit yang ditutup di harga 53 terkoreksi 1,85%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semuanya Behit di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Behit di bawah 55 jangan dulu diambil. Tapi kalau Bapak Ibu nekat, cut loss saja di 50 atau 51 ya. Tapi lebih konfirmasi tunggu dia di atas 5556. Kalau dia tembus tutup di atas itu, nah itu baru perhatikan. Nggak apa-apa ketinggalan sedikit. Yang penting lebih konfirmasi peluang naiknya besar. Tuh ya. Kalau dilihat dari time frame bulanannya, dia membentuk higher low tapi tutupannya di harga terendahnya bulan Juni. Jadi masih sama, tunggu konfirmasi aja, tunggu tembus 5556 atau sekalian 60 aja. Karena kalau dia mau ke 80 ke 100 itu tetap harus lewat 60 kan. Lebih baik nunggu di atas. Masalah nggak harusnya nggak masalah. Yang penting kita tahu hitung-hitungannya, tahu strateginya, tahu psikologis market tuh seperti apa. Nggak masalah juga. Tapi kan 60 harga tinggi, harga pucuk. Seperti yang dibilang sebelumnya, ya jangan beli harga pucuk. Ya tapi kan ada konfirmasinya dan ini juga lagi downtrend. Beda cerita pucuk all time high juga ya. Tetaplah setiap strategi itu ada kelebihan dan kekurangannya. Yang penting punya trading plan. Itu udah paling bener tuh kalau trading punya trading plan. Ya selebihnya ya belajar aja di market nih. Terus saja melihat chart, melihat keadaan market, gimana psikologis market bergerak, seperti itu ya. Karena yang gerakin market ini juga manusia yang punya psikologis. Biasanya kebiasaannya itu terulang-ulang lagi. Kadang ada nggak yang meleset, yang gagal? Ya ada juga. Tapi ya kebanyakannya itu hampir mirip pergerakannya ya. Karena yang menggerakkannya manusia. Seperti itu ya. Untuk Behit langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Becap yang ditutup di harga 56 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibakar semuanya Becap diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Becap volume juga meningkat di area support. Nggak tahu nih saham-saham grup MNC ini mau diapain nih ya. Salah satu yang susah juga diikutin grup Lipo, grup MNC, grup Bakri ya itu ya. Tapi yang paling menurut saya susah dua itu ya grup Lipo, grup MNC ya. Dan ya kita lihat aja. Kalau Bapak Ibu nekat 53, 52, 51 tuh tinggalin aja di area itu ya. Konfirmasinya kondisi seperti ini karena sudah di 55, karena sudah konsolidasi cukup lama. 60 EMA 60 ini ditembus baru oke ya. Karena ya tetap sama psikologisnya seperti itu. Sama mau ke 70, 80, 90, 100 tuh harus lewat 60 kan. Nggak masalah kalau kita beli harga atas. Yang penting punya plan seperti apa kalau gagal sesuai skenario yang kita buat. Seperti itu tuh. Becap. Langsung saja ke saham selanjutnya ada BABP yang ditutup sama harga penutupan hari sebelumnya 79. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau dia bokar semuanya BABP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. BABP jebol lagi 80 tapi ya masih bisa toleransi lah ya. 1-2 tik di bawahnya itu. Dan ini bisa jadi swing low karena dia tuh turun dengan volume makin berkurang. Harus ya rebound. Kalau nggak doji harus rebound hari Senin. Nggak boleh lagi apalagi turun dari 78, 77. Ini bisa jadi swing low. Memang pergerakannya range pendek tapi ya ini bisa jadi resisten dan ini swing low dan pelan-pelan naik lagi. Targetnya 8890. Arahnya kalau jalan minggu depan ya harusnya bisa jalan BABP minggu depan ya. Kalau Bapak Ibu yang punya harga sekarang atau pengen beli tapi ini disclaimer on 7776 itu tinggalin aja kalau dia gagal bertahan di atas itu ya. Harus rebound. Jadi seperti itu. Untuk BABP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BMTR yang ditutup di harga 304 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bakar sebanyak BMTR diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. BMTR waktu itu kena buang 7% karena sentimen nggak dibahasnya untuk merger ya. Jadi kemana arahnya? Kondisi seperti ini menurut saya untuk BMTR masih bisa bertahan di atas 300. Jadi peluangnya minggu depan tetap rebound. Nah, kalau dilihat dari candle monthly-nya mulai ada peningkatan, volume juga bagus walaupun memang ekor, tapi lihat karakternya ini memang sering membentuk ekor.
ekor. Jadi nggak masalah, ekor-ekor panjang pun dia naik nih. Ini ekor panjang naik, ekor panjang dari atas naik. Naik terus dia. Yang penting kita tahu plannya seperti apa, trading plannya. Ya kalau di kondisi seperti ini mestinya nggak turun dari 300, apalagi candlenya weekly minggu ini tuh doji. Jadi harus rebound juga BMTR. Jadi seperti itu ya, BMTR menurut saya tetap akan hijau minggu depan. Rebound, target terdekat 320. Jadi seperti itu dong BMTR. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MNCN yang ditutup di harga 650 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker sebenarnya MNCN di distribusi ini. Broker yang jualan cuman 6-7 broker aja yang nampung tipis-tipis dan banyak. Itu namanya distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MNCN 650 ya, ini sandarannya. Dulunya itu resisten dan harus rebound juga, apalagi doji volume besar ya. Mestinya sih ke atas, ini cuma swing low aja. Naik kok MNCN, tapi ini disclaimer ya. Kalau dilihat dari candle bulanannya, hammer terbalik. Bulan kemarin volumenya setengah bulan sebelumnya, ya nggak masalah juga. Memang support sandarannya itu 600. Nah ini support sandaran kalau memang masih mau uptrend, mestinya nggak turun dari 600. Tapi untuk tren jangka pendeknya mestinya dia juga nggak turun dari 650. Nah, bagaimana strategi Bapak Ibu aja kalau punya sahamnya ya. Untuk MNCN, kalau ditanya MNCN under value, sangat under value. Harganya murah juga. Tapi nggak naik-naik juga kan. Percuma juga. Harus sabar ya. Punya kesabaran seperti Pak Lo Keng Hong, 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ya, seperti itu. Kalau orang investasi di saham yang under value, kalau belum naik ya sabar menunggu sampai naik. Tapi kan sudah tahu hitung-hitungannya seperti apa, kinerja bisnisnya seperti apa, harga wajarnya di berapa. Nah, seperti itu ya. Kalau yang nggak sabaran, coba belajar trading aja ya, belajar analisa teknikal. Itu bisa dipelajari kok. Banyak orang yang bisa make money dalam trading, scalping seperti itu ya. Untuk MNCN langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BIRD yang ditutup di harga 2150 menguat 2,87%. Di transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya BIRD hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. BIRD sudah di area pucuk tapi dia terus membentuk higher low. Sayangnya memang nggak pernah tembus 2200-nya. Tapi dengan kondisi seperti ini dia itu baru mengakhiri masa pola cup and handle-nya. Ini ada continuous pattern, bisa juga pola ascending triangle ya, dengan resisten 2200 tembus harusnya digas lagi, apalagi volume mulai meningkat di area atas. Tapi mau bagi dividen di tanggal 6 Juli hari Kamis. Berarti cum date-nya di hari Rabu 5 Juli. Kalau yang berminat dividennya sekitar 3%. 72 per lembar saham dengan harga sekarang ya 3% ya. Harusnya masih bisa naik nih BIRD ya. Menarik nggak? Harusnya iya BRD ya. BRD juga sudah cukup lama tertekan, bahkan dia itu pernah di harga 13.000 dan harga IPO-nya sekarang aja jauh masih ya. Saatnya bangkit karena melihat dari sektor bisnisnya juga mulai oke ya. Persaingan di dunia transportasi juga mulai kelihatan mulai menarik untuk BRD. Jadi ya sangat mungkin aja dia ke atas, tinggal lihat fundamentalnya untuk BRD. Mestinya sih masih bagus BRD di atas 2000 atau ya toleransinya 1800 lah. Itu neckline cup and handle-nya semenjak setahun yang lalu. Seperti itu. Untuk BRD langsung saja ke saham selanjutnya. Ada cuan yang ditutup di harga 845 menguat 5,65%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya cuan diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Cuan kalau kondisi seperti ini ya, kalau saya lihat ya agak susah kalau dia mau menembus 950-nya, apalagi kalau nggak salah cuan mau bagi dividen ya. Jadi kondisi seperti ini apa mungkin double bottom? Kan ada yang perkiraan bisa seperti ini karena melihat dia itu mantul dari bottomnya 800 ya, bisa juga. Tapi menurut saya karena ini baru IPO, tapi biasanya saham-sahamnya Pak Prayogo tuh naik ya, seperti saya lupa itu ya, yang terus naik dari IPO tapi memang likuiditasnya tipis. Kalau cuan sih masih bagus, likuiditasnya masih ada
Ya tergantung ya. Yang penting tuh punya plannya seperti apa. Kalau saya lihat sih kemungkinan besar kalaupun naik tuh bisa kepentok di 920, 950. Bahkan mungkin di 880 aja bisa kepentok tuh untuk cuan. Ya, tapi tergantung masing-masing bagaimana strateginya dan melihat ya. Karena penglihatan setiap trader itu berbeda-beda. Bagaimana dia membentuk trading plan-nya juga berbeda-beda. Target profitnya juga ya mungkin semua orang hampir sama, bisa di area resisten. Tapi ya kondisi dia profit taking itu juga pasti ada indikasinya kan. Seperti itu ya. Untuk cuan mantul dari support, cuman menurut saya ya lihat Senin aja lah ya. Apakah konfirmasi naik atau yang sudah kebeli, ya yang penting jangan turun dari 800, itu aja untuk cuan. Kalau dia turun minggu depan di bawah 800, ya indikasi downtrend, lanjut turun lebih dalam. Seperti itu untuk cuan. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TPMA yang ditutup di harga 426 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bakar samanya TPMA di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TPMA kondisi seperti ini masih bagus di atas 420. Ya, 416 lah ya, kasih toleransi 416, jebol itu lanjut turun lebih dalam, nggak ada cerita lagi ditarik naik ya. Targetnya kalau bisa tembus SMA 60 dulu, 450 baru dia bisa melanjutkan kenaikan mengarah ke resisten 500 ya. Boleh nggak beli harga sekarang? Masih boleh beli harga sekarang. Disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kelihatannya juga koreksi volume kecil ya. Nekat aja, nggak perlu jauh-jauh di bawah 400. Kalau Bapak Ibu mau di bawah 400 7% ya silahkan. Kalau saya, kalau gagal bertahan di atas 420, 412 saja saya cut loss mah. Paling 3% kan, atau 4% lah, 426. Ya seperti itu. Dan target profit minimalnya 5%. Ya seimbang, risk reward seperti ini juga bisa untuk TPMA. Tapi ini disclaimer ya, untuk TPMA kalau melihat kondisi seperti ini ada berpeluang mencoba kembali naik, uji resistennya 450-440 itu untuk TPMA. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada SMDR yang ditutup di harga 382 menguat 1,59%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dibuka semuanya SMDR diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. SMDR pelan-pelan naik juga, kondisi seperti ini tembus juga tuh nanti 380 atau 392 nih. Oh, 380 udah tembus ya. Udah bagus nih. Mestinya sih ke atas. Kalau dilihat dari time frame mingguannya, udah 4 minggu naik. Kalau dilihat dari candle bulanannya, ada candle bullish engulfing ya, ada perlawanan. Dan menurut saya kondisi seperti ini ya, hitung dulu dengan Fibonacci retracement. Kira-kira apakah ini swing low atau seperti apa? Wah, ini pas dia mantul di golden ratio-nya 0,618 di time frame bulanan. Teknika rebound bisa dia ke 450 430 tuh. 400 lah minimalnya ditarik naik minggu depan. Semoga sampai ya untuk SMDR. Jadi menarik nggak untuk SMDR? Ada peluang menarik ya. Akan menguji trendline downtrendnya ini di sekitaran 430 436 untuk SMDR. Seperti itu untuk SMDR. Langsung saja ke saham terakhir. Ada PSSI yang ditutup di harga 565 terkoreksi 3,41%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau di broker semuanya PSSI di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya PSSI. Aduh jelek ya. Baru bagi dividen dan kena buang. Karena dividennya besar dan kondisi seperti ini. Support kuatnya memang 500. Tapi kalau dia sampai gagal bertahan di atas 550 tinggalin aja dulu. Ini support minor nih. 550 harus dijaga. Kalau saham downtrend ya memang sering cut loss. Tapi cut loss tak ukur. Kalau nggak mau sering cut loss, Bapak Ibu harus melihat bagaimana kondisi broker summary-nya saat disupport. Atau bagaimana kondisi bid offer saat market berjalan. Nah, itu bisa Bapak Ibu pelajari di kelas scalping Borneo Trader di tanggal 16 Juli nanti. Ya, sahamnya itu bisa, teknik yang saya ajarkan bisa untuk swing, untuk scalping. Ya, untuk swing itu bisa buy on weakness, buy on support. Cari saham-saham yang mantul dari support. Atau buy on break. Seperti itu. Ya, jadi
seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta catnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.